Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Pipin Ramadhani dengan NIM 2019016047. Andan Azami dengan NIM 2019016015. Indah Nugrahini dengan NIM 0190160012 dan DP Aprilianti dengan NIM 2019016008. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi polusi tanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran tanah. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah ini biasanya juga terjadi kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, ataupun fasilitas komersial dan masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Pencemaran ini bersifat sementara ataupun permanen. Selanjutnya, zat berbahaya atau beracun mencemari permukaan tanah. Zat tersebut menguap, tersapu air hujan, kemudian masuk ke tanah dan mencemari. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah, udara di atasnya. Selanjutnya, apa saja sih contoh-contoh dari polusi tanah? Yang pertama, ada sampah. Proses pembuangan sampah yang tidak digolongkan berdasarkan jenisnya berbahaya sekali untuk jenis sampah yang sulit terurai seperti kaleng minuman, plastik, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada penggunaan pestisida. Bahan yang digunakan untuk mengendalikan atau membasmi organisme. Yang ketiga, kebocoran bahan kimia industri. Dan yang terakhir, ada limbah buangan pabrik atau limbah industri. Hasil buangan yang dihasilkan dari setiap macam kegiatan industri, misalnya buangan dari pewarna kain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andan Azami. Polutan yang menyebabkan pencemaran tanah. Yang pertama, limbah rumah tangga, yaitu biasanya terdapat sampah, di mana tanah yang di atasnya terdapat sampah-sampah akan menjadi tempat hidup bakteri yang menyebabkan penyakit dan mencemari serta menurunkan kualitas air tanah. Sampah seperti plastik, logam, dan karet yang sulit terurai berpengaruh terhadap kemampuan tanah dalam menyerap air. Yang kedua yaitu limbah pertanian, yang biasanya terdapat pestisida dan pupuk buatan. Penggunaan pestisida yang berlebihan menyebabkan tanah menjadi asam dan berpengaruh sekali terhadap produktivitas tanaman. Yang ketiga yaitu limbah pertambangan. Limbah pertambangan terdapat aktivitas penambangan bahan galian seperti penambangan emas yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap pencemaran tanah. Polusi tanah terjadi sebab penggunaan merkuri ketika proses pemisahan emas dan bijinya. Hal tersebut karena merkuri termasuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun yang bisa mematikan organisme tanah tumbuhan, juga mengganggu kesehatan manusia. Yang keempat yaitu limbah nuklir. Limbah nuklir atau limbah radioaktif adalah zat dan bahan bekas serta alat-alat yang telah terkena radioaktif dalam kegiatan nuklir. Zat radioaktif serta bahan bekas tersebut menjadi limbah dan tidak dipergunakan lagi. Bahan bekas tersebut dapat berupa benda padat seperti kertas, penyerap, kain pembersih bekas jarum suntik, atau alat-alat
yang terbuat dari gelas yang telah digunakan untuk penanganan zat-zat radioaktif. Atau limbah radioaktif tersebut bisa berbentuk cairan yang berasal dari air cucian benda padat yang terkontaminasi atau cairan zat radioaktif yang sengaja dibuang. Yang kelima yaitu adanya penggundulan hutan dan erosi tanah. Yang keenam, adanya kegiatan konstruksi. Yang ketujuh yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga merupakan salah satu hal yang dapat mencemari tanah. Hutan biasanya yang telah terbakar sulit untuk ditanami kembali. Hal ini karena kandungan zat-zat penting yang ada di alam tanah telah mati dan rusak oleh api. Yang kedelapan yaitu limbah industri. Limbah industri seperti limbah pertanian, di mana terdapat aktivitas produksi dari masyarakat. Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri masyarakat atau aktivitas produk pabrik. Limbah industri ini biasanya memiliki skala yang lebih besar, sehingga hasil limbahnya pun lebih banyak daripada limbah pertanian. Namun ada pula industri kecil yang menghasilkan banyak limbah seperti industri rumahan. Limbah industri sifatnya lebih berbahaya karena kandungan zat kimia lebih banyak. Namun hal ini kembali lagi kepada jenis industri yang dilakukan. Limbah industri yang menghasilkan limbah akan menyebabkan tanah menjadi tidak subur, serta memiliki struktur tanah yang kurang bagus untuk ditanami. Semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan yaitu tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Ada beberapa macam dampak kesehatan yang terlihat, seperti sakit kepala, pusing, iritasi mata, dan ruang kulit. Pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Selain kesehatan manusia yang terganggu, dampak pencemaran tanah juga berdampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman, di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Selain dampak pada pertanian, pencemaran tanah dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Ekosistem adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan, dan keduanya memiliki hubungan timbal balik. Ketidakseimbangan ekosistem menyebabkan kelangsungan hidup makhluk hidup akan terganggu, bukan hanya manusia, tetapi hewan maupun tumbuhan. Sebagai contoh, pembuangan limbah ke tanah, di mana tanah akan tercemar limbah tadi, menyebabkan makhluk hidup yang tinggal di dalam tanah akan mati. Akibatnya, pencemaran tanah ini dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan, dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Berikut adalah contoh gambarnya. Next pin. Oke, yang selanjutnya
adalah bagaimana sih caranya untuk menanggulangi pencemaran tanah itu sendiri? Bisa dilakukan dengan rehabilitasi kerusakan sifat fisik tanah. Kerusakan sifat fisik tanah itu bisa disebabkan oleh memburuknya struktur tanah, disebabkan oleh kikisan air hujan dan aliran permukaan, diikuti dengan penurunan kandungan bahan-bahan organik, efektivitas Nah, caranya untuk mengatasi kerusakan sifat fisik tanah itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, peningkatan kandungan bahan organik dengan daun kering dan juga vegetasi penutup lahan. Dan yang kedua, dengan peningkatan tanaman untuk memperbaiki persebaran akar di tanah. Yang kedua, cara menanggulangi pencemaran tanah dilakukan dengan 3R atau recycle. Reduce artinya mengurangi. Contoh nyatanya adalah dengan kalau misalkan kita belanja ke pasar, itu kita bisa menggunakan tas belanja yang memang bisa digunakan berkali-kali daripada menggunakan kantong plastik. Dan yang kedua, bisa juga kalau misalkan kita keluar rumah, biasakan membawa botol air minum sendiri daripada kita membeli air mineral. Yang kedua, reuse. Gunakan kembali dengan fungsi yang sama. Contohnya adalah penggunaan serbet. Penggunaan serbet itu kalau misalkan serbetnya kotor, bisa kita cuci. Ketika sudah bersih, kita bisa gunakan kembali daripada menggunakan tisu yang hanya sekali pakai. Yang ketiga, recycle. Mendaur ulang dengan fungsi dan manfaat yang baru. Contohnya, sampah-sampah organik itu bisa kita jadikan sebagai pupuk kompos. Kemudian botol air mineral itu bisa kita tata dan menjadi tempat sampah. Next. Selanjutnya adalah rehabilitasi kerusakan kimia dan biologi tanah. Itu ditandai dengan penurunan bahan organik dan kenaikan kadar asam. Caranya dengan pemberian jerami dan juga zat kapur. Manfaat dari pemberian jerami ini itu bisa meningkatkan aktivitas mikroba yang membusukkan bahan-bahan padat organik di tanah. Dan juga bisa menghasilkan bahan organik. Jadi bahan-bahan organik dalam tanah itu selain aktif juga bisa menjadi lebih banyak lagi. Kemudian pemberian zat kapur. Pemberian zat kapur itu membantu menetralisir kadar asam. Yang selanjutnya adalah mengganti bahan-bahan kimia dengan bahan-bahan organik. Contohnya adalah, misal kalau kita mau memupuk tanaman, biasakan menggunakan pupuk organik atau pupuk hayati. Jangan menggunakan pupuk kimia, karena tadi bisa meningkatkan kadar asam. Lalu deterjen, sekarang kan sudah banyak ya, deterjen organik daripada deterjen yang menggunakan bahan kimia. Itu juga bisa menimbulkan pencemaran tanah yang semakin buruk. Next. Selanjutnya, cara menanggulangi pencemaran tanah dengan remediasi pencemaran tanah. Remediasi itu artinya merupakan kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Dalam hal ini itu harus diperhatikan jenis polutannya apa, jumlah polutannya seberapa banyak, dengan unsur C, unsur N, dan unsur P, lalu jenis tanahnya, kondisi tanah, apakah kering ataukah basah, lalu jangka waktu pencemaran itu seberapa lama, sudah 1 tahunkah atau berapa bulankah, lalu level pencemaran itu sudah buruk atau masih ringan. Nah, di dalam teknik remediasi tanah itu ada 2, yaitu remediasi in situ dan remediasi ex situ. Remediasi in situ itu jenis remediasi yang dilakukan di permukaan tanah. Artinya, di mana tanah tersebut tercemar, itu bisa dilakukan remediasi tanpa memindahkan tanah tersebut. Yang kedua, ada remediasi ex situ. Caranya dengan mengambil tanah yang tercemar, kemudian menggalinya, lalu memindahkan ke tempat
wadah atau tangki yang kedap. Kemudian dialirkan zat pembersih sampai zat pencemarnya itu keluar. Nah, di saat zat pencemarnya itu keluar, itu diolah lagi dengan instalasi pengolah air limbah. Setelah dirasa bersih, setelah zat pencemarnya itu benar-benar hilang, kemudian air dari zat pencemar yang sudah bersih tadi bisa dialirkan ke sungai. Next. Lalu selanjutnya ada bioremediasi. Bioremediasi itu cara untuk membersihkan pencemaran tanah dengan bantuan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Berbeda dengan remediasi tadi, kalau remediasi tadi menggunakan bahan zat pembersih, kalau bioremediasi ini menggunakan mikroorganisme. Tujuannya adalah memecah polutan menjadi bahan yang ketersediaan air, nutrisinya itu seperti unsur N, unsur P, dan unsur K. Perbandingan C banding N-nya itu tidak boleh lebih dari 30:1. Lalu ketersediaan O2. Teknik bioremediasi ini ada 3. Yang pertama, stimulasi aktivitas mikroorganisme lokal. Artinya, penambahan nutrisi dan kondisi optimal di lokasi pencemaran tanah tersebut. Kemudian ada inokulasi mikroorganisme luar ke lokasi tercemar. Dan yang terakhir, penggunaan tanaman. Jadi bioremediasi ini bisa juga dilakukan dengan menggunakan tanaman atau disebut juga dengan fitoremediasi. Tahap-tahap bioremediasi yang pertama adalah mengamati, meneliti dulu lahan terkontaminasinya, kemudian memindahkan ke lokasi pelabuhan dan pemasangan liner. Yang ketiga adalah mencampur tanah yang sudah dipindahkan tadi agar tanah tersebut lahan yang terkena pencemaran tanah, mungkin tanahnya sedikit keras atau bagaimana, jadi kalau ini dihomogenkan. Lalu penambahan nutrien C, N, dan P, perbandingannya 100:5:1. Selain itu juga bisa menambahkan tadi seperti fitoremediasi atau menggunakan tanaman. Yang kelima, penyiraman untuk menjaga kelembapan tanah. Yang keenam, pengadukan dan perataan untuk aerasi dan mencampur material. Setelah ditambahkan unsur C, N, P, kemudian disiram lalu diaduk supaya benar-benar merata dan benar-benar menutrisi tanah tersebut. Yang ketujuh adalah monitoring lingkungan, dan yang kedelapan adalah hasil akhir bioremediasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, guys.